Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Novari Putra dengan NIM 621141419077. Selanjutnya ada Syahrul Habib Maulana dengan NIM 621141419066 dan ada Diah Ayu Cahyaningrum dengan NIM 6211411985 dan yang terakhir Yordan Kurniawan Mulyana dengan NIM 6211411994. Kami di sini berempat akan mempresentasikan sebuah hasil kerja kami yang berjudul dengan analisis gerak akuatik renang gaya bebas. Yang pertama ada pengertiannya. Renang gaya bebas adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Kedua belah lengan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh. Sementara itu, kedua belah kaki secara bergantian dicambungkan naik turun ke atas dan ke bawah. Lalu ada analisis gerak yang akan dibacakan oleh teman saya, Diah Ayu Cahyaningrum. Yang pertama yaitu start. Pandangan lurus ke depan atau pada air. Yang kedua, posisi badan membungkuk. Yang ketiga, lutut sedikit ditekuk ke depan. Yang keempat, posisi kaki menginjak balok start dan posisi jari kaki berada di luar balok start atau tidak diinjakan pada balok start. Yang keempat, jarak kaki kanan dan kaki kiri selebar genggaman telapak tangan. Lalu posisi tangan lurus ke bawah dan punggung tangan menghadap ke depan dan posisi tangan berada di samping luar kaki kanan dan menyentuh balok start. Tangan. Pada saat tangan kanan melakukan gerakan masuk ke air hingga lurus ke depan atau melakukan gapaian ke depan, maka tangan kiri melakukan tarikan atau dorongan ke belakang. Setelah tangan melakukan dorongan ke belakang, tangan diangkat ke atas permukaan air, tangan di atas ke atas permukaan air dengan posisi siku tangan kiri agak ditekuk di dekat telinga. Kemudian dimasukkan ke dalam air hingga posisi tangan lurus ke depan. Seterusnya, tangan kaki kiri dan kanan bergerak secara bergantian. Kepala. Posisi kepala menghadap ke bawah air atau di dalam air. Sebagian kepala berada di atas permukaan air dari batas telinga atas. Posisi saat mengambil nafas. Jika mengambil nafas ke arah kanan, maka posisi tangan kiri lurus ke depan dan tangan kanan melakukan dorongan atau tarikan. Pada saat itu, kepala ditolehkan ke arah kanan dan sebaliknya. Pada saat mengambil nafas, kepala tidak boleh diangkat ke depan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Yordan Kurniawan. Ya, terima kasih Dia. Selanjutnya adalah kaki. Kaki digerakkan secara bergantian antara kaki kanan dan kaki kiri ke bawah dan ke atas permukaan air. Kaki digerakkan berporos pada pangkal paha dan lutut tidak ditekuk. Selanjutnya, external force. Posisi badan tengkorak ke dalam air dengan posisi mengapung dan badan sejajar dengan permukaan air. Pada tungkai bawah, sendi pergelangan kaki articulatio thoracoralis. Otot M. triceps surae, origo femoralis dan tibia, intersio calcaneus, bidang frontal, tumbu frontal, pengungkit jenis 1. Gerakan pada tulang bahu pada renang gaya bebas juga terjadi. Gerakan pada bahu diantaranya adalah golongan A, otot-otot yang berorigo pada tulang scapula dan berintersio pada tulang lengan atas atau humerus. Golongan B, otot-otot yang mempunyai origo pada batang badan dan berintersio pada tulang scapula. Golongan C,
otot-otot yang berorigo pada batang badan dan berinterio pada tulang humerus, bidang frontal, sumbu sagital. Prinsip biomekanika yang pertama ada gaya gesek, dua gaya apung, yang ketiga viskositas dan densitas air kolam renang, yang keempat hukum aksi reaksi, 5 teori kelipatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Syarul Habib. Lalu ada pengertian dari prinsip biomekanika itu sendiri. Yang pertama itu gaya gesek. Gesek di sini sendiri itu ada dua, yaitu gaya gesek fluida dan gaya gesek gelombang. Gaya gesek fluida itu gaya gesek yang melawan gerak relatif berenang dengan arah sesuai arah aliran air relatif terhadap tubuh berenang. Lalu ada gaya gesek gelombang. Gaya gesek ini timbul dari gerakan atau gelombang air yang disebabkan oleh perenang itu sendiri yang mengakibatkan adanya turbulensi pada air. Lalu yang kedua ada gaya apung. Perenang mengalami gaya apung ke atas pada saat berenang. Hal ini sesuai dengan prinsip Archimedes yang berbunyi, sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida diangkat ke atas oleh sebuah gaya yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Akan tetapi menurut prinsip Archimedes, berat air yang sama volumenya dengan berat benda yang di bawah permukaan air sama dengan gaya apung pada benda ketika tenggelam. Adanya sifat air yang mengikuti prinsip ini merupakan keuntungan bagi perenang walaupun renang dinyatakan sebagai salah satu olahraga yang banyak menggunakan energi. Namun dengan berlakunya prinsip ini setidaknya perenang dapat mengalami efek kehilangan sedikit bobot beratnya pada saat berenang. Lalu ada viskositas dan densitas air pada kolam renang. Viskositas adalah gaya gesekan antara lapisan-lapisan yang bersisian pada fluida pada waktu lapisan-lapisan tersebut bergerak satu melewati yang lainnya, atau disebut juga gesekan internal fluida. Viskositas adalah alasan diperlukannya usaha untuk mengayuh tangan saat berenang di air yang tenang, tetapi juga sekaligus merupakan alasan mengapa kayuhan ini bekerja dan perenang dapat bergerak maju. Lalu ada hukum aksi dan reaksi. Setiap gerakan atau aksi dari lengan maupun tungkai pada perenang akan mengakibatkan suatu reaksi gerakan yang berlawanan. Lalu ada teori hukum kelipatan. Teori hukum kelipatan ini sendiri berlaku apabila perenang melakukan gerakan lengan atau tungkai 2 kali lipat kecepatan sebelumnya, maka akan menimbulkan gerakan tahanan dorongan ke depan justru sebanyak 4 kalinya. Oleh karena itu, tahap recovery yang terburu-buru tidak saja mengganggu ritme atau irama saat berenang, tetapi juga akan menambah tahanan pada dorongan ke depan. Lalu kesimpulan, gaya bebas merupakan stroke dasar, yaitu stroke yang seyogyanya diperkenalkan dan dilatihkan terlebih dahulu. Sebelum atlet dilatihkan, gaya-gaya lainnya seperti gaya kupu-kupu, gaya punggung, gaya dada. Karena gaya bebas merangkum semua prinsip-prinsip dasar biomekanika. Prinsip-prinsip biomekanika pada renang gaya bebas antara lain flotation, buoyant force, surface drag, wave drag, turbulensi, propulsive drag, hukum aksi reaksi, keteraturan, penggunaan dorongan, teori hukum kelipatan, dan streamline position. Terima kasih. Segitu saja yang dapat
kelompok kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.